meng-highlight bahwa yang bertanggung jawab terhadap dharma sosialisme religius atau sosialisme Islam itu adalah Tos Cokro Aminoto. Kita tahu kalau kita runut ke belakang, keterpengaruhan sosialisme religius ini juga ada kaitannya dengan berdirinya Syarikat Islam yang digagas oleh Samanhudi seperti itu ya, yang kemudian belakangan Tos Cokro Aminoto terlibat aktif di sana. Nah, jadi Dawam Raharjo pun juga menganalisis seperti itu, bahwa ekonomi Islam sebelum kemerdekaan itu merupakan sebuah ide pergerakan. Nah, itu dicitrakan dengan gerakan Syarikat Islam. Nah, akan tetapi kemudian warna sosialisme itu terbelah dua, antara Syarikat Islam yang putih dengan Syarikat Islam merah yang cenderung ke Marxisme. Seperti itu. Nah, saya juga belum meng-highlight berkaitan dengan fitrah ya. Kalau Khairuddin Yunus pun juga menggunakan istilah hukum yang tabi'i. Jadi penggunaan uang, kemudian mekanisme perdagangan menurut dia sudah menyimpang dari sifat tabi'inya. Nah, penyimpangan inilah yang harus dikembalikan kepada naturnya itu seperti apa, atau fitrahnya itu seperti apa. Nah, sesuai permintaan dari Pak Hafaz, gimana ini kita lihat dengan swing ideas, mungkin Bang Solihin silakan untuk meresponnya juga, menanggapi. Terima kasih Bung Adi, Syekh Nurizal ya. Sebenarnya malam ini saya pengen mustami aja ya, tapi karena sudah dipanggil, tidak elok juga untuk tidak berkomentar ya. Saya coba memahami ya, memantik apa yang disampaikan oleh Syekh Nurizal tadi ya. Kalau dalam pendekatan swing idea mungkin kita tidak bisa membandingkan lagi dengan sosialis dan kapitalis ya. Karena saya kira spektrum antara pemikir awal, kalau dalam bahasa Bu Roza tadi ya, ekonomi Indonesia itu sebenarnya saya lihat satu garis ya, satu garis, dan berada pada rentang sosialis. Tetapi saya tidak ingin menggaris bawah itu, cuma saya ingin tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusdani tadi ya. Kenapa hari ini kita justru sebenarnya lebih cenderung gitu ya, lebih cenderung mengkampanyekan anasir-anasir kapitalisme, bahkan ikih kita pun dalam nalar-nalar kapitalisme gitu ya. Nah, beberapa malam yang lalu saya secara tidak kebetulan itu menemukan satu buku ya, yang ditulis oleh Kohler Bandendik ya. Kritikannya cukup tajam ya tentang Islam. Jadi dia melihat anatomi sejarah Islam itu sesungguhnya dekat dengan kapitalisme gitu ya. Jadi ajukan kenapa kemudian Nabi Muhammad itu turun di Mekah. Kalau dalam teologi sudah selesai, karena memang situ kafir Quraisy gitu ya. Tetapi dalam sosioekonomi justru Mekah dalam perdagangan, besar perdagangan pada waktu itu justru di Mekah. Gitu ya. Nah, artinya sesungguhnya dalam konteks ini Tuhan itu pengen menyampaikan kepada kita bahwa Islam itu tidak mungkin hadir dalam ruang hampa. Pasti akan memuat intensi-intensi yang tumbuh di masyarakat, dan itu menjadi struktur dari pemikiran, struktur dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, makanya kemudian muncullah di situ, meskipun kita mengenal dalam fikih itu ada syar'u man qablana, musyarakah, murabahah, itu kan syar'u man qablana, dan itu sesungguhnya adalah instrumen dari kapitalisme kalau kita mau jujur. Meskipun ada nilai-nilai kolektif di situ. Nah, dalam konteks itulah kemudian secara empiris Max Weber itu justru mengatakan bahwa Islam itu secara praksis lebih dekat dengan kapitalisme. Kenapa? Karena Islam itu justru dibesarkan dengan nalar-nalar kapitalisme. Bahkan salah seorang penulis yang kontroversial, Waqidi, itu mengatakan waktu Nabi Muhammad wafat, itu justru Nabi Muhammad itu ternyata adalah orang paling kaya waktu itu. Karena dia mengumpulkan 1.500.000 francs emas. Ya, francs emas. Artinya
Nah, dari anatomi historis inilah kemudian kita juga tidak bisa mengatakan sesungguhnya ekonomi Islam itu murni sebagai sosialis gitu ya. Tetapi pada satu ketika dia akan bisa bergerak ke kapitalis, dan itu realitas yang kita temui hari ini. Kenapa kemudian perbankan syariah tumbuh justru dalam nalar kapitalismenya? Fatwa-fatwa yang dibuat oleh MUI itu justru sebenarnya adalah jawaban dari kebutuhan pasar sesungguhnya, bukan kebutuhan pengetahuan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara epistemologi ekonomi, ada dua kategori ya. Kalau kita menggunakan dikotomi atau konsep yang ditawarkan oleh Robert Audi, itu epistemologi itu kan erat kaitannya pertama dengan teori pengetahuan, yang kedua adalah teori justifikasi. Teori pengetahuan dan teori justifikasi. Nah, pertanyaan saya mungkin mungkin perlu kita kaji lebih dalam lagi. Kalau dalam teori pengetahuan, dalam ilmu ekonomi itu kan ada 3 kutub itu ya. Ada 3 kutub. Pertama adalah disebut dengan ultra empirisme. Ya, ultra empirisme. Yang kedua adalah moderat empirisme. Dan yang ketiga adalah extreme Fourierism ya. Extreme yang ditawarkan oleh Mises ya, Mises. Nah, menyederhanakan itu sebenarnya menarik apa yang dikatakan oleh Ludwig van Mises ini ya. Dia mengatakan gini, ketika kita berbicara mengkaji pengetahuan sebagai sebuah historis, sesungguhnya pengetahuan itu tidak memberikan apa-apa. Ya. Dia tidak akan memberikan apa-apa, kecuali satu yang diberikan, yaitu kebijaksanaan. Ini saya kira menarik, kebijaksanaan. Jadi ilmu pengetahuan masa lalu tentang metode pemikiran itu tidak memberikan apa-apa kecuali kebijaksanaan dalam melihat persoalan. Jadi tidak bisa pemikiran masa lalu itu digunakan untuk memecahkan persoalan. Itu dalam konteks praksiologi. Ya. Hal yang menarik saya kira dari pemikiran awal ekonomi Islam Indonesia itu, mereka ini kan melahirkan ilmu, melahirkan metode, melahirkan pemikiran ini kan bersifat imanen ya, dan tidak bersifat empiris gitu ya. Imanen, berawal dari Islam sebagai sebuah antecedent, kemudian berusaha membenturkan, ya, menghadapkan pada realitas. Nah, disitulah kemudian problem epistemologi muncul ya. Dan penamaan itu sesungguhnya contohnya sosialisme Islam, kapitalisme Islam, ini akan semacam corak terwarnai Islam oleh realitas yang dihadapi oleh tokoh pada waktu itu. Nah, tetapi saya kira Islam itu sesuatu yang kompleks dan tidak bisa, gitu, dan tidak bisa hanya kita definisikan dalam makna sosialisme ataupun kapitalisme. Kenapa? Karena dia hadir dalam ranah yang cukup kompleks. Nah, oleh karena itu mungkin mempelajari teori ekonomi Islam itu ya memberikan kita pada kebijaksanaan bahwa, gitu ya, bahwa paling tidak ketika kita mengkaji pemikiran ekonom awal Islam itu, kita bisa membedakan mana sesungguhnya yang salah dalam arah ekonomi hari ini. Gitu ya. Nah, itu saya kira, Adi ya. Dan saya lebih cenderung mengatakan kalau dalam epistemologi sebenarnya sulit juga kita mengkategorikan apakah memang ekonom awal Islam ini termasuk pada ultra empiris, moderat empiris, atau justru Ludwig van Mises tadi ya. Tetapi garis atau benang merah dari itu semua saya kira baik itu Lubis, kemudian Saprudin Prawira Negara, kemudian Hos Cokrominoto, mereka pasti akan menjadikan Islam itu sebagai antecedent. Ya. Jadi sebelum dia melihat realitas, pasti akan menjadikan Islam itu sebagai antecedent. Islam dalam makna yang luas ya, apakah itu sebagai sumber pengetahuan, atau sebagai doktrin, atau justru sebagai ideologi. Jadi mereka menjadikan itu sebagai antecedent. Dan itulah kemudian menjadi tesis, ya, yang melahirkan sintesis dalam bahasa Pak Yafis tadi ya.
Nah, dari situ kemudian maka memunculkan istilah sosialisme, kapitalisme religius, atau Islam, ekonomi Islam saja, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Adi, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.